Khusus nih bagi yang suka takbir-takbir di jalan, yang suka takbir yang dijadikan alat demo dengan alasan ini adalah tafaulan dengan Bung Tomo. Beda lagi, Bung Tomo memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction video dari Gus Ubaid Aminullah yang menerangkan kepada orang yang suka bertakbir di sembarang tempat, sampai beliau membuka kitab kuning. Dalam keadaan apa saja yang boleh bertakbir keras? Mari kita simak penjelasan dari Gus Ubaid. Memang tidak ada yang lebih mulia. La fadla lil Arabi wala lil Ajami. Gak ada bedanya mau orang Arab, orang Indonesia, orang Papua, orang mana saja, tetap innama yatafaddalul insan bittaqwa. Begitu ya, jadi jangan salah paham ketika Gus Ali teriak-teriak, ya mending teriak keilmuan begini, menyadarkan daripada teriak takbir. Udah takbir pakai demo, takbir di jalan, berarti dia tidak mengkaji apa yang disampaikan baginda Rasul dalam Sahih Bukhari dan dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Ini kitabnya nih, Ini khusus nih bagi yang suka takbir-takbir di jalan, yang suka takbir yang dijadikan alat demo dengan alasan ini adalah tafaulan dengan Bung Tomo. Beda lagi, Bung Tomo memang sesuai dengan ajaran baginda Rasul. Kalau takbirnya takbirnya orang-orang zaman sekarang itu bukan, justru menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dihancurkan. Nah, bagaimana kok bisa dikatakan menghinakan? Karena sudah melanggar daripada kode etiknya takbir yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan dalam hadisnya. Ini kitab Al-Adhkar loh, di pesantren dikaji-kaji. Takbir, Allahu Akbar, kayak perang. Pengajian pakai takbir, di jalan pakai takbir. Sok dipiralkan saja. Saya pengen tahu kemarin siapa yang mau laporan sama siapa? Gurunya Habib Hanif itu siapa tadi? Kemarin yang mau laporan. Udah ketemu belum jawabannya tuh? Bahwa yang saya sampaikan dalam Sunnah Abu Daud tentang transformasinya Khawarij itu memang ada. Nggak ada, nggak bisa balas. Kan begitu. Mendingan kita teriak-teriak seperti ini, dan secara perjalanan kita juga menjalin hubungan horizontal, selalu mengingatkan kepada para mahasiswa Papua yang ada di Jawa Barat, di Jakarta, wah banyak lah, yang di Malang sendiri, bahkan kita selalu merangkul mereka, kita sadarkan bahwa mereka adalah bagian daripada Indonesia. Subhanallah, betul tidak? Macam-macam lawan jangan. Nah, ini saya bacakan ya di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Ini khusus bab tentang takbir, babu takbiril musafir idza sa'idat thanaya. Jadi bagaimana sih caranya baca takbir gitu kan ketika di perjalanan, wa tasbih idza habata al-audiyah wa nahwiha, dan membaca subhanallah. Nah, ini ada kaifiyahnya, bro, dengerin ya. Rawaina fi sahihil Bukhari. Imam Nawawi ini menukil dari hadis Sahih Bukhari. Kalau sudah berbicara tentang Sahih Bukhari, maka gak bisa diganggu gugat, karena Sahih Bukhari bagian daripada kutubus sittah. Kalau sudah kutubus sittah, maka para ulama itu menggunakan, gak bisa dikatakan dhaif, gak bisa dikatakan maudhu. Seperti kemarin saya waktu di Demak menyampaikan, wah itu hadis memasukkan hadis, goblok, itu dobol ya. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu an qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Satu, cara membaca takbir yang benar itu kata Nabi, ini para sahabat pernah berjalan bersama Kanjeng Nabi, idza sa'idna kabbarna, ketika jalan ini naik, maka para sahabat bersama Kanjeng Nabi membacakan takbir Allahu Akbar, dan itu pun nggak teriak ya, nggak teriak. Gus Ubaid memperingati dengan keras bagi orang yang suka bertakbir tidak sesuai dengan tempatnya, yang sudah diterangkan di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Cara membaca takbir yang benar.
yang tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ubed. Semoga saudara-saudara menyimak dengan jelas supaya tidak salah paham. Wa idza nazzalna sabbahna, dan ketika di pertengahan jalan kemudian turun jalannya, maka sabbahna, para sahabat bersama Kanjeng Nabi bertasbih subhanallah. Satu. Wa rawaina fi sahihi ma'an Abi Musa al-Asy'ari, dan juga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Pernah para sahabat itu berjalan bersama Rasulullah, ketika kami sampai di suatu lembah, kemudian kami, kata para sahabat, membaca la ilaha illallah dengan takbir Allahu Akbar, dan membacaannya keras, wartafa'at aswatuha. Jadi ketika di tengah di lembah itu para sahabat la ilaha illallah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu Pak. Apa yang terjadi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi langsung menegurnya, ya ayuhan nasu irba'u ala anfusikum. Kamu itu kalau baca takbir kayak gitu, ini kita di jalan, kita berada di lembah, gak boleh teriak-teriak, jangan menggunakan suara keras. Kenapa? Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban, karena sesungguhnya takbirmu itu terdengar, Allah tidak tuli, dan Allah itu tidak gaib, artinya tetap terdengar gitu kan. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan lebih dekat. Di sini Imam Nawawi mensarahi apa yang dimaksud dengan irba'u. Yang dimaksud dengan irba'u adalah irfaqu bi anfusikum, lemah lembutlah. Baca takbir itu lemah lembut. Lalu kalau ada yang bertanya, lu bagaimana kalau dengan Bung Tomo yang teriak? Nah, itu ditafaulkan, diibrohkan idza sa'idna. Makna sa'idna naik ini dalam kondisi keadaan perang juga. Maka ironis sebenarnya, demo Allahu Akbar, takbir, ceramah di panggung, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Kalau kita lihat secara makna matan hadis, secara tidak langsung, justru kalau seperti itu seakan-akan kondisinya adalah kondisi perang. Maka jangan salahkan. Emangnya orang Khawarij juga pakai takbir? Pakai takbir. Makanya Ibnul Mulzam, dia walaupun bagaimanapun tetap mengatakan saya ini di jalan benar, walaupun dia sudah membunuh sahabat, karena dia juga bertakbir, tapi caranya seperti itu. Begitu Kang ya. Cobalah kita cerdas memahami sekarang. Dulu nggak ada tuh yang teriak-teriak di jalan takbir seperti itu. Ada gak Pak? Nggak ada ya? Cuma takbiran aja. Nah kalau takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh iya, masa takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini sudah keliru, dan ini ditegur langsung para sahabat nih. Lihat kalimatnya. Kanjeng Nabi mendengar sahabat membaca takbir ketika di lembah dengan keras, langsung diprotes dan disalahkan Kanjeng Nabi. Makanya dulu pantas saya ingat waktu di tempat Kang Indra itu, waktu ada Abah ceramah, Abu Ya ceramah, ada yang takbir kan, kamu takbir sama di Ciwedus. Kamu ngerti gak maknanya tempatnya takbir itu? Digituin kan? Ini kalau andai kata waktu itu para kiai memahami, ternyata ditulis oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya. Artinya ada referensi yang kuat gitu. Ada referensi yang kuat. Makanya sebenarnya begini, kalau mau adil, ya ini kita andai kata, kalau mau adil, boleh silahkan baca takbir di jalan, tapi harus didampingi dengan tasbih. Kaifiahnya begitu. Dalam perjalanan, ketika kita jalan, pas naik tanjakan Allahu Akbar, ketika turun Subhanallah, kan begitu, kaifiahnya begitu. Bukan di jalanan takbir teriak-teriak. Nah itu menandakan masa-masa perang. Nanti kita ngomong kayak gini, wah benci takbir. Nah ini biasanya begitu. Mereka karena gak punya alasan, gak punya ilmiah, gak punya
pedoman, benci takbir, begitulah alasannya. Maka ketika kita sudah memahami apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, akhirnya para sahabat setelah ditegur gak ada yang berani membaca takbir di jalan teriak. Begitu. Ini hadis sahih. Kecuali ketika dalam keadaan kondisi perang. Ada memang kaifiyahnya ketika baca takbir. Itu adalah salah satu kekuatan kita umat muslim ketika melawan orang-orang kafir. Nah sekarang ini kan kadang-kadang kafir teriak kafir. Kalau sekarang itu PKI teriak PKI. Sekarang itu pencuri teriak maling. Kayak gitu kan repot. Begitu Kakang ya. Jadi kalau saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Ali, jangan istilahnya ayo kita tolong doakan Palestina gitu kan. Sementara di negara kita ini juga masih butuh doanya kita, minimal doa. Kan begitu. Kalau dikatakan jenengan mengatakan sumbangsinya apa Gus Ali? Gus Ali ini loh keliling disuruh sama Abuya ke pelosok-pelosok. Jenengan belum tentu mensiarkan agama Allah dengan tentang Pancasila diperintahkan seperti Gus Ali. Gus Ali ini loh sampai ke Kalimantan kemana-mana, itu perintah Abuya Mama Gufron untuk mensadarkan, menumbuhkan jiwa nasionalis kembali. Begitu ya. Selesailah tentang takbir. Jadi saya sampaikan, nanti saya sampaikan lagi kalau belum paham ya. Takbir boleh membaca, tapi harus tahu tempat di mana kita membacanya takbir. Jangan sampai bacaan takbir kita ditegur oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk catatan kita semua. Takbir boleh dibaca, tapi harus tahu tempat membaca takbirnya. Jangan sampai bacaan takbir kita tidak sesuai dengan tempatnya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.